Halo semuanya, kembali di AS Center. Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat-sehat semuanya dimanapun kawan-kawan berada. Saat ini sedang berlangsung juga tahapan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota, tentunya dibantu oleh jajaran PPS masing-masing. Lalu seperti apa jajaran KPU melaksanakan verfak di lapangan itu? Metodenya bagaimana, kegiatannya apa saja? Tentu kawan-kawan sebagai pengawas pemilu atau PKD juga harus atau wajib tahu. Jangan sampai rekan-rekan yang mengawasi justru tidak tahu kegiatan yang dilaksanakan KPU di lapangan. Maka simak videonya sampai habis. Ada beberapa model atau metode yang dilakukan oleh jajaran KPU yang dibantu oleh PPS masing-masing dalam rangka melaksanakan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan anggota DPD. Model yang pertama itu dilakukan dengan cara menemui secara langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain. Kegiatannya adalah PPS mendatangi tempat tinggal atau alamat rumah masing-masing nama pendukung yang sudah masuk dalam list data pendukung calon anggota DPD. Nah, data ini dari mana? Tentu diambil dari data silon yang sudah diolah sedemikian rupa dengan metode Grace Morgan itu, lalu diambil sampel, kemudian diturunkan di kabupaten kota, sehingga KPU Kabupaten Kota menurunkan list nama tersebut kepada jajaran anggota PPS untuk dilakukan verifikasi faktual di lapangan. Metode yang kedua, jajaran KPU bisa menggunakan sarana teknologi untuk melakukan verifikasi faktual dukungan, di antaranya dengan menggunakan video call. Nah, ini dilakukan apabila dengan metode pertama tadi, yaitu dengan datang langsung ke alamatnya tidak bisa ditemui, maka jajaran verifikator bisa melakukan video call secara langsung kepada yang bersangkutan. Metode yang ketiga bisa dilakukan dengan cara KPU meminta LO atau petugas penghubung bakal calon anggota DPD itu untuk mengumpulkan seluruh atau sebagian pendukungnya di satu titik tertentu atau di lokasi tertentu, sehingga petugas verifikator tidak perlu lagi datang ke tempat tinggalnya masing-masing, tapi bisa melaksanakan verifikasi faktual secara langsung. Kemudian jika di metode yang ketiga ini tidak bisa ditemukan juga atau tidak hadir misalnya, KPU juga bisa meminta kepada LO atau petugas penghubungnya agar menyerahkan video rekaman pernyataan yang bersangkutan. Jadi soft file rekaman itu nanti akan disampaikan kepada KPU untuk dilakukan verifikasi faktual. Intinya dari beberapa metode tadi adalah dilakukan untuk mencocokkan nama, alamat pendukung yang tercantum dalam formulir KPU dengan KTP elektronik atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan. Jadi memberikan pernyataan bahwa benar atau tidak mendukung bakal calon A atau bakal calon B itu. Nah, mestinya saat ini rekan-rekan PKD juga harus dibekali ya oleh Bawaslu terkait list nama yang tercantum dalam silon KPU itu sebagai data untuk bekal nanti mengawasi PPS di lapangan. Tetapi sepertinya saya kok tidak yakin dengan data itu diberikan KPU kepada Bawaslu ya. Nah, tetapi tidak masalah jika memang tidak diberikan data by name itu, maka rekan-rekan PKD tetap bisa mengawasi dan meminta datanya di lapangan sendiri. Lalu pertanyaannya mungkin akan muncul, bagaimana jika setelah didatangi kemudian yang bersangkutan itu menyatakan tidak menahu, yang bersangkutan itu menyatakan tidak mendukung
bakal calon A misalnya. Nah, kalau terjadi seperti itu, mestinya verifikator atau PPS itu memberikan surat pernyataan atau surat yang sudah disediakan oleh KPU, dan diperlukan saksi juga, bisa diambil dari masyarakat setempat, tetangganya ataupun anggota keluarga yang lainnya. Nah, untuk yang ternyata didatangi meninggal dunia misalkan, nah itu perlu juga ada surat yang ditandatangani oleh anggota keluarganya atau tetangganya sama. Nah, lalu yang harus dilakukan rekan-rekan PKD apa saja terkait subtahapan ini atau di tahapan ini? Tentu rekan-rekan harus melakukan koordinasi ya dengan PPS, dengan mekanisme apa yang ditempuh dalam hal pelaksanaan verifikasi faktual ini. Apakah mekanismenya mendatangi rumah per rumah, atau justru langsung dengan cara dikumpulkan di satu titik atau di lokasi tertentu lalu dilaksanakan verifikasi faktual. Nah, ini perlu koordinasi atau kejelasan dengan PPS. Nah, terkait strategi pengawasannya selalu koordinasi juga dengan jajaran di atasnya, Panwas Kecamatan atau Panwascam. Lalu rekan-rekan jangan lupa juga membuat form A hasil pengawasan. Jadi hasil pengawasannya dituangkan ke formulir model A, kemudian juga mengisi alat kerja pengawasannya. Pembuatan formulir model A sudah saya buatkan simulasinya kemarin, silahkan rekan-rekan lihat di video ini. Lalu yang paling penting adalah rekan-rekan itu tetap harus mendokumentasikan dan mencatat hasil pengawasan itu ya. Nah, jangan lupa dalam memasukkan form A itu, kawan-kawan juga jangan lupa mengisi atau menambahkan terkait metode apa yang tadi saya bahas. Ada kira-kira 4 metode tadi yang dilakukan di lapangan pada saat mengawasi itu. Ataukah menggunakan video call atau rekaman video, atau menggunakan cara mendatangi langsung, dan atau mengumpulkan pendukung di satu titik tertentu. Ini perlu dimasukkan ke dalam form A juga. Nah, saran saya rekan-rekan dalam membuat form A ini dibuat setelah melaksanakan kegiatan pengawasan ya. Jadi tidak mesti setiap hari dan tidak harus setiap hari membuat form A, tetapi akan lebih mudah jika setelah melakukan pengawasan rekan-rekan langsung mencatat, memasukkan data hasil pengawasannya ke dalam form A di hari itu juga. Nah, jadi sehingga nanti ketika teman-teman atau rekan-rekan mengisi AKP di akhir subtahapan itu tidak terlewat datanya ya. Jadi sudah punya dokumennya sendiri, tinggal memasukkan. Kira-kira itu. Apabila ada pertanyaan silahkan rekan-rekan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Bagi rekan-rekan yang belum, silahkan tekan tombol subscribe dan juga like-nya, lalu tulis komentar di bawah. Selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.